Pak Dian sama Bu Dwi, Bu Puji. Baik Pak Dian, halo. Halo. Oke, Terdengar lancar. nggak, Bu? Ya, Terdengar sudah suara saya? terdengar. Sudah, Pak. Lah kok fotoku ra ketok, Bu? Sudah. Oke deh. Kok lucu rupanya. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya, siap. Oke, selamat siang Bu Puji. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Dian. Alhamdulillah baik. Oke, Ibu berkata baik, tapi kok kayaknya meragukan ini. Baik-baiknya itu yang seperti apa? Ini kok sampai masuk ke ruangan kepala sekolah ini ada hal apa yang mau disampaikan pada saya ini, Ibu? Tidak biasa-biasanya, karena Ibu itu biasanya ngobrolnya mungkin sama teman-temannya, kok sekarang ada hal apa gitu loh yang menyebabkan panjenengan sampai ruangan saya. Ini Pak Dian, saya itu butuh dibina sebagai seorang wali kelas Pak Dian. Iya. Karena ada suatu hal yang membuat saya itu bingung seperti itu. Iya, oke. Ini Pak Dian ada waktu sekitar 15 menit karena nanti jam 8:30 saya harus berangkat ke dinas karena ada pertemuan MKKS, sehingga kita maksimalkan ya Bu ya pertemuan 15 Ya, menit baik ke depan Pak. ya. Mohon maaf kalau mengganggu nggih Pak nggih. Iya, tidak apa-apa. Kita luangkan dulu waktunya sehingga nanti apa yang Bu Dwi Puji rasakan, Bu Puji terganjal dalam hal apa, nanti panjenengan bisa sampaikan ke saya Bu, sehingga nanti saya pergi pun saya juga tenang, tidak terfikirkan hal-hal yang lain. Ya, baik Pak. Nah, monggo untuk pertemuan saat ini kira-kira hal apa yang ingin panjenengan dapatkan nantinya Bu? Saya itu ingin mendapat solusi Pak, bagaimana menghadapi siswa ABK, namun ABK-nya itu sebenarnya slow learner Pak, hanya slow learner atau kesulitan belajar. Namun anak itu tidak mau berbicara, komunikasinya ya tidak geleng-geleng. Jadi saya itu pengen cari solusi terhadap Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana saya itu harus bertindak Bapak sebagai wali kelas. Oke, apa yang Bu Puji sampaikan terkait dengan permasalahan yang Bu Puji hadapi untuk saat ini, tentunya itu sudah berlangsung beberapa waktu ya. Kalau boleh saya simpulkan terlebih dahulu, dari kasus yang Bu Puji alami saat ini, berarti Bu Puji sebagai seorang wali kelas untuk saat ini baru menghadapi siswa yang bisa dikatakan berkebutuhan khususnya yaitu slow learner Bu ya, terkait dengan komunikasinya sangat kurang, apabila ditanya itu hanya mungkin menjawabnya iya dan tidak, sehingga panjenengan pun juga bingung untuk mengartikan seperti itu nggih? Ya, betul Bapak. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih detailnya terkait dengan mungkin kendalanya dalam hal apa Bu? Di pembelajaran kah? Atau di komunikasi dengan temannya? Jadi ceritanya itu gini Pak, tidak hanya saya sebagai wali kelas yang mengajar anak tersebut, tapi juga laporan dari beberapa Bapak Ibu guru. Jadi anak tersebut kan yang saya dengar hasil asesmen itu menyatakan bahwa ABK jenisnya kesulitan belajar atau slow learner. Tapi di kelas itu anaknya diajak komunikasi itu kurang respon. Jadi kalau diajak ngomong cuman kadang menggelengkan kepala, menganggukkan kepala, jawab pun ya tidak kayak apa yang dikatakan itu, terkadang bahkan untuk bersama guru-guru tertentu itu anaknya itu tidak mau menjawab itu Pak. Jadi akhirnya berujung pada nilai si anak tersebut. Jadi ketika disuruh mengumpulkan ini, anaknya ternyata belum selesai karena diajak komunikasi disuruh ini, anaknya tidak melaksanakan, seperti itu, hanya diam.
Kemudian namun terkadang ketika dia suruh menyelesaikan pilihan ganda, itu mau mengerjakan, Pak. Tapi untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang lainnya terkadang, lama sekali. Jadi kayak akhirnya berujung pada nilai yang akan dibuat Bapak Ibu guru, termasuk saya juga, itu nilainya jadi, wah ini anak mau dinilai berapa, tugasnya tidak bisa mencapai nilai, sesuai KKTP, seperti itu, Pak. Oke, berarti kesimpulannya bahwasannya hal yang perlu dibenahi itu berarti dari komunikasinya juga kurang, terus terkait dengan lambat belajarnya juga terkait dengan tugas-tugas juga tidak terselesaikan dengan baik juga Bu ya. Sehingga Iya, betul, dari Bapak. laporan Bapak Ibu guru yang mengajar otomatis kan itu ada 11 mata pelajaran sehingga mungkin Nggih. dari berbagai mata pelajaran juga mengeluhkan terhadap anak ini nggih. Nggih, laras Bapak. Ya, panjenengan sebagai wali kelas tentunya kan lebih intens nggih dalam berkomunikasi dengan anak ini sehingga Ya. mungkin eh, dalam hal terdekat panjenengan sudah pernah berkomunikasi secara langsungkah dengan anak ini secara intens, Bu? Sudah, Bapak. Kalau sama saya itu sebagai wali kelasnya lumayan Bapak bisa berbicara, tapi memang tidak seperti anak yang lainnya. Tapi kalau saya istilahnya menggali dari Bapak Ibu guru, memang kalau sama saya selaku wali kelas, karena saya mengikuti dari kelas 7, itu anaknya mau berbicara Bapak. Jadi anaknya mau ngomong, mau ini, cuman memang anaknya itu ketika ada suara keras, akhirnya dia membuat dia takut dan dia tidak mau berbicara, Bapak. Oh, seperti itu. Mungkin dengan Ibu yang sudah disampaikan itu karena ada kedekatan emosional juga nggih, sehingga mungkin secara rasa, secara psikologisnya anak ini sudah ada rasa nyaman nggih dengan panjenengan nggih. Ya, bisa jadi, Pak, karena memang saya mengikuti hampir 2 tahun ini. Betul. Dengan kedekatan yang ada, mungkin ada keterbukaan juga ya Bu ya di situ ya. Mungkin perkembangan Ya, ada namun apa, terus saya tidak terkait dengan bisa ini, Pak. okay. Ya, Bagaimana namun Bu? saya tidak bisa ini, tidak bisa uh, seperti kayak, oh dia harus ngomong sama guru lain seperti itu. Iya. Kalau secara keseluruhan dalam dia berkomunikasi dengan teman-temannya di kelas bagaimana Bu? Sama, Pak. Dia juga lebih cenderung diam. Ya. Terus dia pada saat moodnya bagus, dia mau berbicara atau pada saat dia ada hal yang tidak nyaman, dia hanya diem Bu? Dia juga kalau ada mood-nya berbicara juga berbicara beberapa kata, membentuk suatu kalimat, tapi kalau dia, kayak semacam dia nggak mood, ya dia akan diam, gitu. Oke, kita mengerucut ke latar belakang keluarga, Bu. Untuk latar belakang keluarga, apakah panjenengan juga sudah pernah melakukan komunikasi dengan orang tuanya? Sudah Bapak, namun belum sesering ini, jadi cuman sebatas menanyakan seperti itu, anaknya di rumah bagaimana. Oke, dengan berarti belum ada komunikasi yang intens ya dengan orang tuanya karena mungkin belum terlalu begitu urgent ya mungkin. Ya, belum Bapak. Terus misal di sekolah Ibu itu kan juga ada hasil asesmen tadi yang panjenengan sampaikan. Mungkin panjenengan apakah sudah meminta untuk penjelasannya Bu, hasil asesmennya itu Belum mungkin Bapak, detailnya seperti apa? Karena dari belum. hasil asesmen itu bisa kita lihat untuk bakat minatnya di mana, terus IQ-nya berapa, dan mungkin hal-hal yang bisa dikembangkan dalam hal apa, mungkin seperti itu. Oh, belum Bapak, saya hanya sekedar mendengarkan atau membaca dari Bapak Ibu guru BK yang menyatakan bahwa dia selalu learner, seperti itu saja Pak. Tapi untuk hasil yang secara khususnya saya belum bertanya.
Oh, seperti itu. Terus Ya. langkah-langkah selain itu, Bu, hal apa yang sudah panjenengan lakukan untuk memberikan bimbingan ataupun perhatian khusus kepada peserta didik yang satu ini? Ya, saya selama ini ya lebih cenderung mendekatkan, karena dia tidak bisa dengan suara keras, ya saya, menurunkan volume saya istilahnya seperti itu, lebih halus lagi ke dia. Mungkin kalau saya marah, istilahnya menegur temannya yang lain ya, kalau di dekatnya dia ya saya berusaha suara saya itu, tidak keras seperti itu Bapak, kalau di kelas tidak di seperti di kelas lain. Jadi di kelasnya dia agar dia tidak takut sama saya, ya saya menurunkan volume suara saya, Pak. Terus saya juga memberi tahu guru-guru bahwa anak itu memang tidak bisa dikeras seperti itu salah satunya. Oke, berarti terkait dengan komunikasi, panjenengan mungkin tadi menyampaikan karena sudah ada kedekatan dengan panjenengan bisa luluh. Nah, oleh karenanya terkait dengan hal yang lain, Bu, mungkin dari aduan Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran, itu kan ada permasalahan juga karena tidak bisa mengikuti. Sehingga solusinya apa, Bu? Kalau dari panjenengan selaku wali kelas untuk tawaran permasalahan ini? Mungkin nilai ya, Pak, ya, bisa diturunkan grade-nya. Jadi misal kayak, oh, si si A anak yang terpintar di kelas itu bisa menyelesaikan 20 soal. Oh, berarti kalau si B yang ABK ini cukuplah 5 soal atau setengahnya 10 soal, seperti itu, Bapak. Jadi, Iya, oke, tepat. mendapatkan nilai yang sama namun perlakuan yang berbeda. Iya, oke Bu, berarti agak diturunkan grade-nya ya dalam artian taraf kesusahannya juga mungkin bisa disesuaikan terkait dengan kemampuan si anak ini Bu ya? Ya, begitu Bapak mungkin solusinya. Iya, karena mungkin secara logika sederhananya apabila kita beranggapan disamakan dengan anak normal pada umumnya mungkin juga akan susah Bu ya? Iya, Benar nggak? Pak. Iya, benar. Jadi, kalau disamakan sama anak yang lainnya, wah nilainya nanti kalau ini anjlok, Pak. Dia nilainya 20, yang lainnya bisa 70, 80, seperti itu. Atau paling kecil 60, dianya 20, 15, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, untuk menurut Ibu nih, kondisi ideal itu tentunya dari range nilai itu 1 sampai dengan 10 ya, dalam kondisi idealnya. Namun demikian berkaca dari permasalahan yang ada, mungkin anak ini dibandingkan dengan beberapa anak-anak inklusi yang lain terkait dengan akademisnya ini di range angka berapa Bu ya? Mungkin di angka 4, Pak. 4 sampai 5. Jadi 4 sampai masih 5 di ya? bawah E. Ya, oke. Untuk harapan Ibu dari nilai tersebut kira-kira mau diapakan, Bu? Saya ingin meningkatkan ke angka rank-nya mungkin dia biar nggak jauh sama teman-temannya ya 6 sampai 7 lah, Pak. Oke, untuk meningkatkan nilai tersebut tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, Bu. Menurut Ibu hal-hal apa Ya. yang perlu dilakukan untuk menuju ke angka 6 sampai 7 itu, Bu? Oh, kira-kira oh iya, mungkin saya akan kolaborasi dengan guru dulu, untuk membicarakan itu tadi ya, Pak, ya, solusinya biar, menurunkan grade-nya ataupun, menurunkan taraf kesulitannya. Kemudian saya juga, berkolaborasi dengan BK maupun guru pembimbing khusus, di mana nanti, mungkin ketika ada Bapak Ibu guru mengajar bisa didampingi oleh guru pembimbing khusus, jadi si anak ini mampu lebih bisa berkomunikasi atau sama ini saya berkolaborasi lagi dengan orang tua untuk lebih lebih ini ya Pak ya, lebih menambah ini ya, lebih menambah wawasan atau mau digembalain anaknya itu seperti itu.
Betul, hebat Bu, luar biasa dari apa yang menjadi gagasan serta pandangan ide terbaik Ibu untuk saat ini. Nah, tentunya tidak terlepas dari orang tua karena orang tua yang memiliki eh, kewajiban nggih untuk meramut anaknya untuk menjadi bisa lebih baik lagi sehingga dengan kolaborasi yang ada diharapkan panjenengan nanti bisa menggali Bu, menggali untuk eh, latar belakangnya kok bisa sampai seperti itu, kenapa dan sebagainya, mungkin harapannya bisa lebih baik lagi dalam nilainya. Terus untuk kira-kira komitmen apa Bu yang sekiranya akan panjenengan ambil untuk melancarkan rencana aksi panjenengan? Saya berkomitmen saya harus bisa membuat anak itu mencapai rank yang saya tentukan tadi dengan berusaha berkolaborasi tadi dengan orang tua, dengan guru lain, bahkan dengan guru BK dan guru pendamping khusus seperti itu Pak dalam waktu 1 bulan. Ya, oke. Dengan komitmen dan aksi nyata panjenengan nanti, kira-kira dari hal ini panjenengan sudah mentargetkan ya selama 1 bulan ke depan, insya Allah nanti ada perubahan yang lebih baik lagi dari anaknya, dari treatment yang panjenengan terapkan seperti itu. Nah, oleh karenanya kita lanjutkan untuk kira-kira hal terdekat dulu Bu, hal terdekat yang harus panjenengan lakukan apa kira-kira? Hal terdekatnya saya harus berkolaborasi dengan BK untuk mencari tahu dia itu sebenarnya hasil asesmennya itu apa, seperti itu Pak. Jadi nanti bisa menentukan untuk langkah selanjutnya. Oke, siap, luar biasa Bu, saya setuju dengan panjenengan sehingga dengan kolaborasi yang ada diharapkan dari permasalahan yang ada itu semua dapat terselesaikan, dapat terpecahkan dengan baik. Seperti itu Bu ya. Iya. Ya, oke. Bagaimana Bu untuk saat ini perasaan panjenengan sudah ada pandangan untuk lebih bisa membuka diri panjenengan bisa lebih baik dalam menangani permasalahan ini untuk nantinya? Sudah Bapak, terima kasih. Jadi sekarang saya lebih bisa berpikir untuk solusinya, lebih senang, lebih tidak khawatir lagi terhadap apa yang akan dihasilkan nantinya Bapak. Jadi saya sudah merasa terbimbing oleh Bapak untuk menemukan solusi yang harus saya lakukan secepatnya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Iya, luar biasa Bu. Tentunya kita sebagai guru itu juga konsepnya harus bisa bermanfaat untuk peserta didik kita Bu dalam pengembangan potensi, karakter dan lain sebagainya. Oleh karenanya nanti harapan kita bisa memfasilitasi anak-anak didik kita dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita. Hebat Bu, semangat Bu ya. Semoga nanti ke depan kita lebih baik lagi. Ya, karena ini sudah lebih dari 10 menit, mau 1/4 jam ini Bu. Saya harus berkemas-kemas juga untuk persiapan. Ibu bisa kembali dan saya bisa persiapan dulu Bu ya. Tetap semangat, nanti berkabar-kabar lagi perkembangannya Bu. Terima kasih. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kami akan bertukaran di mana saya sebagai coach dan Pak Dia sebagai coach, di mana kami akan membahas tentang anak yang dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Dek Dian, kok tumben menemui Bu Puji? Ada apa ini? Iya Bu, mohon maaf Bu ya, saya mengganggu waktu Ibu karena seharusnya Ibu istirahat, ini saya malah ke ruangan Ibu untuk mau bercerita Bu. Ya, enggak apa-apa. Ya, masih ada waktu sebelum masuk ke kelas lagi ya. Nanti silahkan cerita dulu apa yang membuat Dek Dian ingin menemui Bu Puji gitu ya. Iya, Bu. Kira-kira tujuan apa sih Dek Dian mau menemui Bu Puji? Boleh ya Bu ya, saya bercerita ya Bu ya. Boleh, silakan. Jadi gini Bu, saya itu kan beberapa waktu yang lalu ada ulangan matematika Bu.
Nah, terus pada saat saya ulangan matematika itu, saya mendapatkan nilai yang sangat jelek, Bu. Saya hanya mendapatkan nilai 40 dan teman-teman saya pun agak bagus-bagus nilainya, Bu. Sehingga pada saat saya pulang, tumben-tumbenan ibu saya itu membuka tas saya dan melihat perkembangan saya di sekolah. Padahal biasanya tidak pernah, Bu. Terus ibu saya menemukan nilai yang buruk itu, Bu, nilai 40 itu, terus ibu saya marah-marah dengan saya. Terus ibu saya mengatakan saya, kamu itu gimana tole, kok yo di sekolah kira pinter-pinter loh, mosok nilai hanya 40, kakakmu dulu aja mendapatkan nilai bagus-bagus kok, prestasinya bagus, di kelas juga juara, kok kamu seperti ini tuh bagaimana, memalukan orang tua, akademisnya jelek, padahal bapak ibumu itu guru, bilangnya seperti itu, Bu. Oke, bagaimana perasaanmu ketika kamu dibandingkan oleh orang tuamu? Ya sangat sedih, Bu. Oke, kira-kira kalau kamu merasa sedih nih dibandingkan dengan kakakmu, apakah kamu juga merasa bersalah ketika kamu mendapat nilai 40? Iya, kalau seharusnya memang saya pun juga sebenarnya menyesal, Bu, mendapatkan nilai 40 itu karena memang saya tidak belajar dan itu, Bu, saya males, Bu, karena materinya itu susah. Sehingga dari susah itu, wah, saya males mau belajar kayak gitu, Bu. Saya pasrah kemarin itu, Bu, pada saat ulangan. Oke, berarti kalau seperti itu bagaimana solusinya biar nantinya ibumu tidak membandingkan kamu dengan kakakmu? Iya, Bu, saya itu Kira-kira apa? jengkel, Bu. Heeh. Awalnya itu saya jengkel dan sedih, Bu, kalau saya dibanding-bandingkan seperti itu. Karena kan orang itu kan beda-beda, Bu, ya nggak bisa disamakan. Tapi ya itu, Bu, saya biar tidak dimarahi orang tua saya lagi ya, nanti saya harus belajar, Bu, walaupun susah. Saya mungkin nanti bisa bertanya sama teman-teman saya yang mendapatkan nilai yang bagus, Bu, ya. Ya, oke, itu salah satu solusinya. Selain itu, memang terkadang kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Iya, Bu. Namun, ada kalanya kan kamu harus berusaha nih, biar bisa Betul, Bu. membanggakan orang tua. Nah, Iya. kira-kira, pencapaian kamu selanjutnya dari solusimu itu, kira-kira nilai berapa yang akan kamu dapat? Kalau kemarin 40 ya nanti saya pengennya mendapatkan nilai 70, kalau nggak 80 lah, Bu, harus bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin, Bu. Nanti kalau ulangan lagi, Bu. Oke, baik. Kamu kan sekarang sudah punya solusi, sudah punya tujuan, untuk Iya, mendapatkan nilai yang lebih bagus ya. Oke, biar betul, Bu. nantinya harapannya tidak dibanding-bandingkan oleh kakakmu lagi. Nah, sekarang rencanamu terdekat sampai rencana tahap panjangnya kira-kira apa aja yang akan kamu lakukan untuk mencapai itu? Kalau kemarin itu kan saya belajarnya juga pada saat mau ulangan juga, Bu. Sehingga Ya. mungkin saya juga kesusahan, sehingga mungkin nanti saya akan membuat eh, jadwal belajar saya, Bu, untuk manajemen waktu saya biar bisa lebih baik lagi dalam belajarnya, dan mungkin saya harus konsisten, Bu, untuk belajarnya, sehingga tidak saat ulangan saja saya harus belajar, tapi memang hari ini mendapatkan materi apa, besok harus saya ulas kembali dan tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, Bu, seperti itu. Oke, kira-kira jangka waktunya sampai kapan itu kamu membuktikan kepada orang tuamu? Ya ini nanti kan saya eh, dalam waktu dekat ini saya akan membuat plan untuk jadwal itu, Bu, manajemen waktu saya, jam berapa saya harus belajar sampai jam berapa, terus saya akan membuktikannya ya nanti, Bu, kalau sudah ada ulangan yang berikutnya, insya Allah saya akan mendapatkan nilai yang maksimal, Bu, dengan usaha saya. Oke, kira-kira nanti kalau di tengah jalan kamu mengalami gangguan sehingga kamu kurang maksimal dalam melanjutkan aksimu, rencanamu itu, kira-kira antisipasimu bagaimana? Iya, kalau antisipasi saya
Karena mungkin setiap orang itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap untuk materi, Bu, ya. Ya mungkin nanti Ya, saya akan komunikasi, Bu, dengan guru yang bersangkutan, hal-hal apa yang belum saya pahami sehingga nanti mungkin mendapatkan pencerahan lah, Bu, dari guru yang bersangkutan. oke, baik. Idemu itu sudah bagus sekali, solusimu sudah bagus sekali. Berarti nanti yang akan membantu kamu adalah guru ya, sama teman ya? Iya, Bu. Oke, berarti yang kamu dapatkan apa dari bantuannya tersebut nanti untuk menjaga komitmenmu biar mencapai apa yang kamu harapkan? Iya, itu tadi, Bu, berbagi dengan teman, oh misal saya tidak bisanya dalam materi ini, kira-kira caranya bagaimana sih untuk penyelesaian Oke. soal ini, mungkin seperti itu, Bu. Kalau teman saya masih kurang jelas ya nanti saya tanya sama Bapak Guru langsung, Bu. Oke, bagus sekali, Dek Dian. Akhirnya kamu merasa menemukan solusi kan ya sekarang ya? Harus Iya, bagaimana Bu. biar tidak dibandingkan Bapak Ibu biar tidak dibandingkan oleh orang tua sama kakakmu ya? Iya, Bu. Oke, bagaimana perasaanmu setelah melakukan bimbingan sama ibu? Perasaan saya sangat senang sekali, Bu. Yang awalnya saya pusing, yang awalnya saya bingung harus seperti apa, tapi memang betul ya, Bu, ya, kalau ada wali kelas itu kalau ada apa-apa harus cerita, Bu, ya, sehingga kita bisa menemukan solusinya, Bu, ya. Iya, betul sekali. Jadi dengan adanya wali kelas, kamu bisa menyampaikan apa yang menjadi kesulitanmu, apa yang menjadi hatimu itu kacau itu agar tidak mengganggu pembelajaran yang lain saat kamu belajar di sekolah, permasalahan-permasalahanmu boleh kamu sampaikan ke wali kelas. Kayak gitu ya, Nak ya. Ada lagi Ya, mau terima kasih, Bu, disampaikan? ya. Oke, Ya, wes, itu udah bel. insya Allah cukup. Ya, Iya, Bu. Iya, sekali oke, lagi terima baik. kasih ya, Bu, ya. Ya, sama-sama, Dek. Itu sudah bel, Ya, kamu boleh kembali ke kelas. Semoga apa yang kamu sampaikan tadi kamu lakukan dan bisa membanggakan orang tua sehingga orang tua tidak membandingkan kamu lagi dengan anak yang lain. Terima kasih, iya, Bu. silakan boleh Terima kembali ke kasih. Ya. kelas. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih luar biasa.